Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang hari pembalasan, timbangan atau mizan, dan penghitungan amal baik dan buruk, serta proses digiringnya semua makhluk, dan tempat-tempat bagi semua makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan, orang-orang kafir digiring dengan telapak-telapak kaki mereka, sedangkan orang-orang mukmin digiring dengan mengendarai unta-unta dan kendaraan mereka. Maksudnya adalah unta-unta yang dijadikan kurban hari raya sebagai kendaraan di hari kiamat. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Surat Maryam, ayat 85-86. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, orang-orang mukmin dikumpulkan dalam keadaan mengendarai unta-unta mereka di hari kiamat. Allah yang Maha Luhur pun berfirman di hari kiamat, wahai para malaikatku, janganlah kalian menggiring hamba-hambaku dalam keadaan berjalan kaki, tetapi kendarailah mereka di atas unta-unta mereka, karena sesungguhnya mereka telah terbiasa berkendara di dunia. Dalam permulaan kelahiran, tulang rusuk ayah mereka adalah kendaraan mereka. Kemudian setelah itu, perut ibu mereka adalah kendaraan mereka selama 9 bulan. Ketika ibu mereka melahirkan mereka, pangkuan ibu mereka selama 2 tahun menyusui adalah kendaraan mereka. Sampai ketika mereka cukup besar, leher ayah mereka adalah kendaraan mereka, kemudian kuda, bigal, dan keledai adalah kendaraan mereka di daratan-daratan, dan kapal adalah kendaraan mereka di lautan. Ketika mereka meninggal dunia, leher-leher saudara-saudara mereka adalah kendaraan mereka. Dan ketika mereka bangkit dari kubur mereka, jangan biarkan mereka berjalan kaki karena sesungguhnya mereka terbiasa berkendara, dan mereka tidak akan mampu berjalan, datangkanlah kepada mereka unta-unta, yaitu hewan-hewan kurban. Lalu mereka pun menaiki unta-unta itu, mereka sowan kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung, dan karena itulah Nabi Muhammad bersabda, besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya di hari kiamat, itu adalah hewan yang kalian naiki, maksudnya adalah kendaraan kalian. Di dalam Khobar, tatkala hari kiamat, Allah yang Maha Luhur mengumpulkan orang-orang awal dan orang-orang akhir di dalam lapangan satu. Matahari pun didekatkan di atas kepala mereka, dan matahari dijadikan sangat panas kepada mereka di hari kiamat. Lalu keluarlah leher kepala dari neraka seperti naungan. Kemudian menyerulah zat yang menyeru yaitu Allah, wahai golongan para makhluk, pergilah ke naungan itu. Mereka pun pergi menuju naungan itu dan mereka ada 3 golongan, yaitu golongan orang-orang mukmin, golongan orang-orang munafik, dan golongan orang-orang kafir. Tatkala para makhluk telah sampai pada bayang-bayang itu, naungan itu pun terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 bagian panas, 1 bagian kabut, dan 1 bagian cahaya. Maka demikian itulah Allah yang Maha Luhur berfirman, pergilah kalian untuk mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, surat Al-Mursalat, ayat 30. Naungan panas berada di atas kepala orang-orang munafik, karena sesungguhnya mereka menjaga diri dari panasnya dunia, sebagaimana dikatakan kepada mereka di dalam Al-Quran, dan mereka orang-orang munafik berkata, janganlah kalian berangkat pergi berperang dalam panas terik ini, katakanlah, api neraka jahanam itu jauh lebih panas, jika mereka mengetahui, surat At-Taubah, ayat 81. Naungan kabut berdiam di atas kepala orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka di dunia berada di dalam cahaya, dan di akhirat berada di dalam kegelapan. Maka demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur di dalam Al-Quran, para setan mengeluarkan mereka orang-orang kafir, dari cahaya iman kepada kegelapan kekafiran, surat Al-Baqarah, ayat 257. Dan naungan cahaya berdiam di atas kepala orang-orang mukmin, karena sesungguhnya mereka di dunia berada di dalam kegelapan, dan di akhirat berada di dalam cahaya. Maka demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur, Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman, surat Al-Baqarah, ayat 257. Allah yang Maha Luhur berfirman mengenai sifat orang-orang mukmin di hari kiamat, yaitu, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar, surat Al-Hadid, ayat 12. Nabi Muhammad bersabda, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungan arsy, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pertama, pemimpin yang adil, kedua, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah yang Maha Luhur, ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keempat, orang laki-laki yang diminta berzina oleh wanita yang cantik. Lalu laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kelima, seorang yang mengingat Allah yang Maha Luhur di waktu sepi, lalu mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah yang Maha Luhur. Keenam, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu ia menyamarkan dari tangan kirinya, dalam artian sedekah siri atau dikenal sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ketujuh, seseorang yang hatinya digantungkan di dalam masjid-masjid.
Nabi Muhammad bersabda, tatkala Allah yang Maha Luhur mengumpulkan para makhluk, maka menyerulah zat yang menyeru yang berbunyi, di mana ahli keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan. Lalu beberapa orang berdiri, mereka bergegas dengan cepat menuju surga dan mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat pun bertanya, sesungguhnya kami melihat kalian bergegas menuju surga, maka siapa kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah ahli keutamaan. Lalu para malaikat bertanya, apa keutamaan kalian? Mereka pun menjawab, tatkala kami dianiaya kami bersabar, dan tatkala orang berbuat buruk kepada kami, maka kami memaafkan. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, maka ia adalah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Kemudian menyerulah zat yang menyeru, di mana ahli sabar, lalu beberapa orang berdiri, mereka bergegas dengan cepat menuju surga dan mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat pun bertanya, sesungguhnya kami melihat kalian bergegas menuju surga, maka siapa kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah ahli sabar. Lalu para malaikat bertanya, bagaimana sabar kalian? Mereka pun menjawab, kami bersabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, dan kami bersabar meninggalkan maksiat kepada Allah yang Maha Luhur. Lalu para malaikat berkata kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Kemudian menyerulah zat yang menyeru, di mana orang-orang yang mencintai karena Allah. Lalu beberapa orang berdiri, mereka bergegas dengan cepat menuju surga dan mereka disambut oleh para malaikat. Para malaikat pun bertanya, sesungguhnya kami melihat kalian bergegas menuju surga, maka siapa kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan orang-orang yang saling berjanji karena Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Nabi Muhammad bersabda, timbangan amal diletakkan setelah mereka atau 3 golongan itu memasuki surga semuanya. Adapun bendera pujian, maka ada di atas langit-langit. Rasulullah pernah ditanya tentang liwaul hamdi, atau bendera pujian, lebar, dan panjangnya. Lalu beliau menjawab, panjangnya seperti perjalanan 1000 tahun, tertulis di atasnya kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sedangkan lebarnya adalah jarak antara langit dan bumi. Gigi-giginya dari batu yakut merah dan pegangannya dari emas putih dan batu zamrud hijau. Liwaul hamdi atau bendera pujian itu memiliki 3 ekor, atau umbul-umbul dari cahaya, umbul-umbul satu ada di timur, umbul-umbul lainnya ada di tengah dunia, dan umbul-umbul lainnya di barat. Tertulis di dalamnya 3 baris tulisan, pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kedua, Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan ketiga, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Panjang setiap baris seperti perjalanan 1000 tahun, di sekitarnya ada 70.000 bendera, di bawah setiap bendera ada 70.000 baris malaikat, dan setiap baris malaikat ada 500.000 malaikat. Mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah yang Maha Luhur. Syekh Al-Jaryani mengatakan tentang makna atau arti dari sabda Nabi, tentang liwaul hamdi atau bendera pujian, bendera itu ada di tangan Nabi Muhammad, sesungguhnya tatkala hari kiamat, bendera itu dikibarkan di hadapan Nabi Muhammad. Dan orang-orang mukmin, mulai dari keturunan Nabi Adam sampai ditegakkannya hari kiamat, berada di sekitar bendera Nabi Muhammad, sedangkan orang-orang kafir berada dalam keadaan istirahat dari neraka dalam artian belum digiring ke neraka, selama liwaul hamdi bendera pujian dikibarkan. Tatkala bendera itu dipindahkan maka pada waktu itu orang-orang kafir digiring ke neraka. Di dalam khobar lain, tatkala hari kiamat ditegakkanlah liwaul sidki, atau bendera kejujuran, untuk sahabat Abu Bakar, dan setiap orang yang jujur berada di bawah benderanya. Liwaul fukaha, atau bendera ahli fikih, untuk sahabat Muaz bin Jabal, dan setiap orang yang ahli fikih berada di bawah benderanya. Liwaul suhudi, atau bendera kesuhudan, untuk sahabat Abu Dzar al-Ghifari, dan setiap orang yang zuhud berada di bawah benderanya. Liwaul sakowah, atau bendera kedermawanan, untuk sahabat Utsman bin Affan, dan setiap orang yang dermawan berada di bawah benderanya. Liwaul syuhada, atau bendera syuhada, untuk sahabat Ali bin Abi Thalib, dan setiap orang yang mati syahid berada di bawah benderanya. Liwaul qura, atau bendera bacaan Al-Quran, untuk sahabat Ubay bin Ka'ab, dan setiap orang yang membaca Al-Quran berada di bawah benderanya. Liwaul muadzin, atau bendera tukang azan, untuk sahabat Bilal bin Rabi'ah, dan setiap orang yang azan berada di bawah benderanya. Bendera orang-orang yang terbunuh karena dianiaya untuk Husain bin Ali, dan setiap orang yang terbunuh karena dianiaya ada di bawah benderanya. Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur yang berupa, hari di mana kami memanggil setiap manusia dengan pemimpin mereka, Surat Al-Isra, ayat 71. Di dalam khobar, tatkala hari kiamat, para makhluk berdiri dan mereka merasa sangat haus, keringat pun mengendalikan mereka, keringatnya bercucuran deras. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad, lalu malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, agar mereka menyeru kepadaku, dengan sebuah nama yang mana kamu berdoa kepadaku dengan nama itu di dunia, ketika mereka tertimpa dalam penderitaan. Nabi Muhammad pun menyeru kepada umat beliau dengan hal itu, lalu umat Nabi Muhammad mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Seketika itulah Allah memisahkan kada di antara para makhluk. Kemudian Allah berfirman kepada umat-umat lainnya, jika mereka umat Nabi Muhammad tidak menyebutku dengan nama ini, niscaya aku akan memanjangkan kada selama 1000 tahun. Kemudian Allah yang Maha Luhur memutuskan hukum di antara hewan-hewan buas, dan hewan-hewan ternak, hingga Dia memberikan putusan pada domba atau kambing, dari golongan hewan yang memiliki tanduk. Kemudian Allah yang Maha Luhur berkata kepada hewan-hewan buas dan hewan-hewan ternak, jadilah tanah, maka ketika itulah orang kafir berkata, andai saja aku adalah tanah. Imam Mukatil mengatakan, ada 10 hewan yang masuk surga, yaitu unta Nabi Soleh, anak sapi Nabi Ibrahim, kambing Nabi Ismail, sapi Nabi Musa, ikan paus Nabi Yunus, himar Nabi Uzair, ratu semut Nabi Sulaiman, burung hudhud Ratu Bulkis, unta Nabi Muhammad, dan anjing Ashabul Kahfi, yang mana Allah merubahnya menjadi bentuk kambing dan memasukkannya ke dalam surga. Tidakkah kamu lihat, sesungguhnya seekor anjing masuk ke surga di tengah-tengah golongan orang yang dicintai Allah. Lalu mengapa seorang ahli maksiat di dalam gua tauhid selama 50 tahun ditolak, akankah ia ditolak dari rahmatnya? Sebutan anjing hilang dari anjing itu sendiri, para penghuni surga memberinya nama Turama, ada yang mengatakan Kitmir, dan ada pula yang mengatakan Huban, dan warnanya kuning. Dikatakan, pada hari kiamat didatangkan seorang alim dari golongan ulama yang merupakan umat Nabi Muhammad. Ia dihadapkan di sisi Allah yang Maha Luhur, lalu Allah yang Maha Luhur berfirman, wahai malaikat Jibril, peganglah tangannya dan pergilah bersamanya menuju nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun mendatangkannya kepada Nabi Muhammad, sedangkan beliau berada di tepi telaga, sembari memberi minuman kepada orang-orang dengan menggunakan wadah minum. Nabi Muhammad pun beranjak memberi minum kepada ulama itu dengan telapak tangan beliau. Lalu orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, engkau memberi minum kepada orang-orang dengan menggunakan wadah minum, sedangkan engkau memberi minum kepada ulama dengan menggunakan telapak tanganmu. Nabi Muhammad pun menjawab, tentu, karena sesungguhnya orang-orang tersibukkan dengan perdagangan mereka di dunia, sedangkan ulama tersibukkan dengan ilmu. Al-Faqih Abu Laits As-Samarkandi berkata, amal yang paling utama adalah mencintai para kekasih Allah yang Maha Luhur, dan memusuhi musuh-musuh Allah. Berdasarkan makalah ini atau dawuh Al-Faqih Abu Laits As-Samarkandi, telah datang di dalam khobar, bahwa Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu Allah yang Maha Luhur bertanya, apakah kamu telah melakukan satu amal saja untukku? Nabi Musa menjawab, wahai Tuhanku, aku sholat untukmu, aku berpuasa dan bersodakoh karenamu, aku mensucikanmu, aku memujimu, aku membaca kitabmu, dan aku mengingatmu. Allah berfirman, wahai Musa, adapun sholatmu maka menjadi pertanda bagimu. Adapun puasamu adalah tameng, atau perisai dari neraka bagimu, sodakohmu adalah naungan bagimu, tasbihmu adalah menjadi pohon-pohon di dalam surga. Adapun membaca kitabku, maka akan menjadi gedung-gedung mewah, dan bidadari di surga bagimu. Dan adapun zikirmu padaku adalah cahaya bagimu. Ini semua adalah untukmu, wahai Musa, maka manakah amal yang kamu kerjakan untukku? Tanya Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku suatu amal yang mana amal itu adalah untukmu. Allah berfirman, wahai Musa, apakah kamu telah mencintai seorang kekasihku, dan apakah kamu sudah memusuhi musuhku? Lalu Nabi Musa pun mengetahui bahwa amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Kemudian Allah yang Maha Luhur memutuskan hukum di antara para makhluk, lalu pada saat itu mereka telah berdiam di hadapan Allah. Allah berfirman, di manakah orang-orang memiliki penganiayaan, lalu didatangkanlah dua orang, diambillah kebaikan-kebaikan orang yang menganiaya lalu diberikan kepada orang yang dianiaya, hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Maka tiada henti diambil kebaikannya, hingga tidak tersisa satu kebaikan pun darinya. Lalu diambillah keburukan orang yang dianiaya, setelah itu diberikan kepada orang yang menganiaya. Ketika telah habis kebaikannya, dikatakan kepada orang yang menganiaya, kembalilah kepada ibumu, yaitu neraka Hawiyah, karena tidak ada penganiayaan di hari ini, sesungguhnya Allah adalah zat yang cepat hisabnya, yakni zat yang cepat pembalasannya. Berdasarkan makalah ini, maka telah datang dalam sebuah khobar, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, katakan kepada kaummu untuk melakukan satu perkara yang mana Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu Nabi Musa bertanya, apa perkara itu? Allah menjawab, mintalah keridhaan kepada lawan pertikaian mereka, atau musuh mereka. Nabi Musa bertanya, jika mereka lawan pertikaian telah meninggal dunia. Allah yang Maha Luhur menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku Maha Hidup, tidak akan mati selamanya, katakan kepada mereka untuk meminta ridho kepadaku. Nabi Musa bertanya, bagaimana mereka meminta ridho kepadamu ya Allah? Allah yang Maha Luhur menjawab, dengan melakukan 4 perkara, yaitu penyesalan hati, istighfar dengan lisan, meneteskan air mata, dan menggunakan anggota badan untuk berkhidmat atau bertaubat dan melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.